Oh ini dia. Iya. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita Oh, background kita di luar juga begitu. Iya, ini Peta. di Ini sini bukan? kesama backgroundnya. Ini, Halo, apa kabar, ini Megan? di kantor gini. Di kantor Iya, gini. di ada kantor kayak juga gitu, gitu, ada di ada situ. peta-peta kayak gitu. Iya, jangan Ini bilang-bilang lah luar sama yang lain kalau kita sebenarnya kan sebelahan, tapi Iya. ya handphone aja gitu kan. Oke, Oke. jadi. Megan, apa kabar? Halo. Baik. Gimana kalian? Boleh disapa dari tadi banyak yang nungguin teman-teman CGV, teman seru Megan, CGV. tuh, gitu ya? Megan, siapa aja? ini 5. Wah. Halo semuanya yang lagi nonton, gimana work from home-nya, stay at home-nya, semoga menyenangkan, semoga nggak jenuh, stay safe di rumah, terus juga selamat berpuasa untuk yang menunaikan ibadah puasa besok. Siap, cocok banget. Oke, Jadi host CGV cocok gitu maksud lo? boleh. Mulai besok ya. Oke, apa kabar Megan? Cocok. Oh, Baik. udah berapa lama nih di rumah aja? Ini di rumah kan, bukan di kantor CGV. Gue di rumah. Kurang lebih 1 bulanan kali kita semua ya? 1 bulan bener. 1 bulanan? Emang udah 1 bulan kan dari awal? Mohon maaf, ada figuran di belakang. Pak, Biar sama. oh ya biar sama. Oke, lagi gambar peta ya. Sebentar ya, ini ada sedikit gangguan. Kayak kurang Kita tebel biar ya mas. saja orang di belakang itu Kurang diajukan tebel aja. kayaknya. Kurang tebel. Oke. Tebel deh. Di rumah udah kurang lebih sebulan aja, ngapain aja kira-kira? Gua ya sama kayak orang pada umumnya, makan tidur. Gue sampai bingung. Kayak, aduh gue udah males tidur tau gak lo? Tau gak sih? Tidurnya mager. Gue Tidur aja mager. Gue tidur Hebat aja juga mager. dia udah tidur tuh kayak rasanya males gitu. Iya, biasanya yang lo kalau kerja yang daily yang seperti biasanya lo di posisi aduh gue butuh kasur, gue butuh tidur, gue Iya. gak mau tahu pokoknya gue butuh tidur. Terus habis itu sekarang di posisi yang kebalik. Ya, udah cukup tidur ya udah. Udah bosen sama bantal ya kan. Udah bingung Tapi mau emang ngapain. gitu, biasanya kalau misalnya setiap hari ketemu bosen, tapi kalau nggak ada dicariin. Nih sekarang nih orang bosen tidur, ntar nyariin pas lagi udah kelar. Iya bener. Tidur. Pas ya kita kan berharap corona cepat selesai ya kan, pandemi ini Iya. cepat selesai gitu. Tapi di posisi lucunya ya itu juga nanti pas udah mulai normal lagi. Iya gue kangen kasur. Iya gue kangen. Langsung ngerasa kayak, aduh, coba dulu gue tidur terus aja ya. Jangan dong, bro. Jangan. Tidur terus, Cuma bro. tidur Jangan kalau dong. kita Terus Yo. selain bangun, tidur, makan, kesibukan lain apa nih? Pastinya Gue- ngeband lagi stop dulu, syuting lagi stop dulu, apa aja nih dilakuin? Semua stop. Gua cuman paling ya main gitar sendiri, terus main PS, main game terus. nonton film olahraga. nggak sih? Iya, nonton film pasti nggak sih? Iya. Nonton film pasti nggak sih? Terus lari-lari keliling komplek, muter-muter gitu. Jadi Yang penting tetap badan tetap keluar fit. ya. Tapi cuman keluar ini aja sih, keluar komplek. Heeh. Ya, rasanya sih kalau nggak keluar sama sekali agak-agak nggak mungkin ya. Paling nggak Iya, kan kita benar-benar. juga butuh belanja ya nggak? Berjemur. Berjemur ya. Berjemur. Iya, gue juga lari itu kayak jam 9 pagi atau enggak jam 3 sore gitu, yang mataharinya masih berasa lah. Masih berasa benar. Yoi. Oke, Ya. kita langsung aja ke nanyain tentang film terbaru dari Megan yang lagi diproduksi ya, Backstage. Yes, lagi diproduksi. Ya, boleh diceritain dikit nggak tentang filmnya tentang apa gitu? Kalau aku lihat dari posternya kan ada Vanessa dan Sisi gitu kan. Ini musikal atau gimana sih? Ada katak beradik. Katak beradik. Iya, kakak beradik gitu. Ampun. Udah takut sama kasih sih beneran. Oh, galak ya? Berarti galak berarti. Galak sih enggak, tapi dia punya senjata rahasia aja kalau buat nyiksa gue. Oh, Dia wow. tahu. Oke, kita nggak ngebahas senjata rahasia deh. Ada Kita yang ngebahas ini, filmnya seperti apa. Apakah benar-benar masih rahasia? Karena kemarin kita baru
apa ya, baru kayak sedikit launching posternya launching kan kemarin. poster, tapi kita nggak tahu update apa-apa gitu kan. Ini film tentang apa sih? Sebenarnya kalau kayak La La Land dia terhitungnya drama musical kan. Tapi kalau di backstage dia lebih ke dramanya malah. Drama Oke. tapi ada musiknya gitu. Oke. Bukan pure si drama musical gitu kayak apa dulu zaman High School Musical gitu, terus Oke. si La La Land atau yang India-Indiaan. Iya, oke. Atau yang ini, inisialnya hurufnya sama ada 3 film Indonesia. Hah? BBB. Oh, BBB. Ya dong, itu juga musikal kan? ya, Lo inget tuh nah, ya, awas. nah terus Ini- ya gue berperan sebagai Michael Nara di film Backstage. Terus juga ada Sasa tuh berperan sebagai Elsa. Terus juga kakak Sisi dia berperan sebagai Sandra. Terus ada pemain lain kayak Mbak Karina Suhandi, Kaulia Sarah, Roy Sungkono. Ada juga benang merah perfilman Indonesia, Ferde Sulaiman. Waduh. Mirip Gitu. Elsa dan Anak. Apa enggak ya? Beda ya. dong. Woi, bos. Itu filmnya kartun dong. Animasi Oke. dong. Karakternya boleh Ada diceritain yang nggak asli sih? ya? Ada yang asli ya? Kenapa Apa tuh? gimana? Karakternya Megan di sana Hah? seperti apa sih? Oke, Michael Nara. Nah, ini seru nih. Jadi salah satunya juga kenapa mendadak rambut gue kayak, musisi abis nih sekarang. Iya, dari tadi banyak yang komen kok, by the way. Rambutnya tuh di blow dulu katanya. Gue gak tahu di blow diapain sih. Yuk. Soalnya gue gak tahu. Gimana? Jadi karakternya Michael Nara tuh seru juga sih. Dia tuh adalah ceritanya dia ex-boy band. Dia tuh ex-boy band. Akhirnya dia decide, enggak, ini bukan jati diri gue sebagai musisi, tapi gue mau keluar, gue mau solo, dan gue mau bikin musik nih sesuai selera gue gitu, dengan kemauan gue. Dan akhirnya dia jadi terlalu idealis kayak gitu-gitu. Terus sempet Michael Nara tuh berada di puncak dan top karirnya gitu, bahkan kayak bisa terhitung kayak siapa sih yang nggak tahu Michael Nara gitu. Tapi abis itu kayak dia turun pelan-pelan, abis itu udah deh. Die. Kayak ini ya, Karirnya. Zayn Malik Indonesia gitu. Enggak ya? Zayn Malik Indonesia. Oh, Zayn Malik enggak sih, tapi si Zayn Malik sekarang kan begitu dia keluar dari si Wandi kan dia masih survive lah gitu. Kalau ini si Michael Nara tuh pas dia bikin musiknya sendiri kayak Goodbye World. Oh gitu. Gitu. Berarti Megantara di sana juga nyanyi pastinya ya. Nyanyi, Ada nyanyi. Main alat musik belum, karena belum di-tag sih. Belum Belum tega. di-tag. Belum di-tag sih. Gitu. Tapi sebelumnya udah bisa kan, jadi nggak harus Iya, kan latihan memang dulu. Eh, Iya, kebetulan kan saya gitaris ya, bukan vokalis, jadi masih mencari gitu. Jadi background karakternya, story-nya segala macem, waktu pembangunan karakternya gue juga gimana sih rasanya jadi kayak awalnya dimulai dari boy band dulu, abis itu geser lagi jadi solois kayak gitu. Ya. Boleh cerita? Oke. Apa? Boleh cerita sedikit nggak sih dulu pas pertama kali ditawarin atau ikut casting atau gimana dulu? Jadi film Backstage ini emang prosesnya lumayan panjang sih. Jadi dimulai gue dari casting, terus abis itu sortir pemainnya emang agak lama sih waktu itu gitu. Jadi dipilih dan akhirnya ya berhenti pemilihan Michael Nara di gue gitu. Oke. Berarti salah satu kriteria mungkin yang memang udah akrab dengan musik kali ya? Mungkin. Oke. Nanya dong, sempat Nanya lihat sekilas kayak promonya gitu, kayaknya Vanessa sama Sisi atau di film ini banyak yang mengcover lagu-lagu gitu nggak sih? Yes, ada beberapa lagu memang yang
cover di remake lagi sama Kakak Sisi, terus juga sama Sasa. Tapi kemarin sempet ada lagu yang udah dibawain juga sama Sasa sama Kak Sisi. Itu judulnya I Remember. Dari Mocha. Mocha, betul. Pernah Gitu. kemarin sempat nonton reality show-nya, ada lagunya Ceylon Seven juga nggak sih? Nonton reality show-nya? Iya. Oh, oke. Di filmnya ada lagu Bocorin Ceylon bisa? Seven kan yang di cover ya nggak sih? Ada, betul. Betul ada. Ada, betul-betul ada. Balik ke teknisnya, tadi lumayan proses udah lumayan lama. Tapi reading pasti udah jalan. Ini udah sejauh mana sih kira-kira take-nya? Apakah belum sama sekali atau sebenarnya udah lumayan sih 20% atau gimana? Apa ya, waktu kemarin syuting itu udah 3 hari syuting dan kita pas 3 hari syuting itu keluar yang ini, yang apa namanya, yang WFH yang pas 2 minggu pertama, yang pertama kali banget itu peraturan pemerintah kan ngeluarin tuh. Dan ya udah, setelah itu kita juga sepakat semuanya untuk ya kita harus menarik diri, kita sih nggak bisa work from home ya. Kita sih nggak bisa. Bener juga. Nggak bisa. Jadinya casting dong kalau work from home. Mungkin ngapalin bisa tuh. Ngapalin Jadi script kita- bener juga sih. Adanya stay at home. Saya. jadi Baru- ya udah kita stay at home gitu. Yeah. Baru 3 hari syuting udah ada sesuatu yang kayak, aduh seru banget, kayak, seru. aduh sayang banget nih harus berhenti di tengah jalan apa gimana? Atau yang bikin kangen pengen syuting lagi gitu, ngelanjutin. Banyak sih kalau untuk kangen syuting, terus juga suasana syutingnya, terus apa namanya, pemain-pemain yang juga udah klop gitu. Terus kita udah in semua lah, udah klik banget. Terus abis itu agak sedih juga sih adanya corona, karena pas kita lagi semangatnya kan, hari-hari apa minggu-minggu pertama syuting kan, kayak wah akhirnya syuting nih after reading gitu kan. Tapi ternyata harus corona masuk ke Indonesia, terus juga jadi membahayakan kita semua. Ya udah, I gotta stay at home deh. Ya memang Gitu, ada sedih. baiknya kita harus memutus dulu rantai penularan ya. Yes, Nah, rantainya harus diputus. Vanessa, Sasa sama Sisi, ini kayak Kan baru pertama kali Iya, mereka adik kakak in duet. real life. Dia akhirnya duet di satu film, ada di satu film tapi mereka terpisah kayak waktu yang cerita remaja itu ya. Dia memainkan sebagai si cewek masa depannya. Nah kalau sekarang kan mereka benar-benar in frame berdua. Dari mata Megan, gimana sih chemistry mereka adik kakak main satu film bareng gitu? Lucu sih. Jadi kan setiap aktor tuh kan punya apa namanya, misalnya kayak gue background story gue sebagai Megan dan background story-nya si Michael Nara gitu. Nah kebetulan mereka kan punya kesamaan banget nih. Yang satu Sandra Elsa adik kakak, yang satu juga Sasa Sisi adik kakak juga, ya kan? Oke. Terus juga umur yang lumayan agak jauh juga jaraknya gitu. Tapi pasti banyak bedanya juga banyak gitu. Tapi di mata gue pribadi untuk melihat mereka tuh bener-bener, wah Sandra Elsa sih the best sih. Maksudnya gue ngelihatnya yang kayak dapat sih ini Kak Sisi sama Sasa untuk meranin ini berdua, di samping mereka adik kakak yang apa namanya asli gitu. Tapi dari segi keaktoran mereka berdua yang wah soul-nya tuh dapat gitu. Jadi semakin nggak sabar nggak sih sebenarnya ngelanjutin syutingnya, nggak sabar. Kita juga sebagai calon penontonnya juga pasti nggak sabar dong ya. Tapi mereka nggak suka berantem syuting kan ya berdua. Sampai sekarang sih belum ada. Sampai sekarang Belum. belum ada. Ya, Dan semoga semoga enggak. jangan sampai. Semoga jangan sampai. Semoga jangan sampai. Oke, Ya, semoga jangan sampai sih. oke, keluar dari film backstage ke personalnya Megan nih, dari tadi banyak banget yang Kak Megan sapa dong gitu-gitu. Coba boleh disapa dulu tuh semuanya. Halo. Shifa ya, wah halo. Ada jerawatnya, Ada katanya. jerawatnya, Pak.
Iya, baru banget ini. Kelihatan Detail ya. Kelihatan. Kita aja nggak kelihatan loh. Baru banget. Halo. Kelihatan ya? Ini baru banget. Oke. Baru Dan banget. kayaknya tadi banyak yang komentar tentang brewok. Nggak biasa muncul dengan brewok apa gimana? Ini sebenarnya udah sempet dicukur, tapi dia numbuh lagi. Apa daya ya, setiap jam 5 pagi Apa pasti. daya? Iya Emang benar. gitu ya? Lo benar. Kalau laki dia suka Pasti gitu. satu kalau cowok tuh satu hari itu udah pasti numbuh. Pasti, pasti. Tapi nggak gini ya, satu hari nggak gini ya. Gue juga Wah. serem kalau satu hari gini. Kalau sehari langsung brewok, yang usaha-usaha wak-wak doyok itu agak sedikit rugi ya. Kita yang rugi, dia tidak Yang rugi. dan built-in di kita. Kenapa? Oke. Aduh. Iya, emang ini juga salah satu Oke, persiapan baiklah. buat film backstage sih. Oke. Oke. Oke, di luar backstage kita mau nanya-nanya dong kalau Megan tuh sebagai musisi, anak band juga, ya Pernah. musisi lah ya, bukan penyanyi. Itu kira-kira ada musisi favorit nggak sih yang jadi kayak look up into-nya lah gitu? Oh, gue ada banget. Siapa tuh kalau betul? John Mayer. John John Mayer. Mayer. John Oke, Mayer. kalau lokalnya siapa nih kira-kira? Oke, kalau lokal untuk Megan gue sendiri atau untuk ke Michael Naranya nih? No, untuk Megan sendiri. Megan sendiri. Oh, gue sendiri. Ah. Indonesia sih banyak banget sih ya, dimulai kayak eranya Mas Indra Lesmana, terus Oke. masuk era 2000 tuh kayak Ceylon Seven, terus juga Malik and the Essentials gitu. Oke. Gue sih nggak bisa nyebutin satu-satu karena banyak banget kalau di Indonesia gitu. Di luar juga banyak banget, tapi ya kurang lebih era-eranya tuh ya kayak eranya dulu tuh eranya Krakatau, terus eranya Wah, Ceylon tua Seven. juga nih eranya nih ya. Lu nggak tahu umur gue berapa? Boleh dikasih tahu nggak di sini? Nggak bercanda. Tahu sih kita. Nggak bercanda. Lu agak miss sendiri. Nah, kalau misalnya di rumah suka bikin playlist nggak sih? Playlist di mungkin kayak di Spotify atau di mana gitu? Gue suka bikin sih. Jadi tapi gue tipe orang yang gini. Gue suka nyari banyak lagu, dengerin banyak lagu, yang akhirnya playlistnya gue pecah sesuai mood. Banyak banget kan orang yang kayak gitu kan. Iya. Jadi playlistnya kalau cewek-cewek tuh ntar ada yang playlistnya gini nih, 3 huruf, set. Galau. Ada lagi, Matt. Apa tuh? Apa tuh? Matt, MAD. Oh, Oh man. Iya, siapa tahu kan gitu. Ya atau Oke. enggak pakai emot cuman kayak titik 2 terus Oh, atau nggak titik yang 2 senyum. sad atau dia senyum gitu kayak ingetin kayak ke gitu. gebetan ya kan? Namain playlist juga nggak sih? Gue kalau namain playlist tuh kayak asal-asalan malah. Jadi kayak AS F D H J G yang kayak gitu-gitu deh gitu. Oh, oke. Atau QWERTY UYOP gitu. Tapi gue tahu nih kalau misalnya ini buat gue motoran, ini misalnya gue mau terbang, mau flight gitu. Oh, ini misalnya gue lagi nyantai gitu. Kan ada kalau gue sesuai by mood gitu. Jadi gue ngikutinnya mood gue lagi apa ya? Gue lagi pengen lagunya nih semangat nih. Let's say kayak misalnya tuh lagunya gue paling suka kalau lagi mau semangatnya pada lagunya itu sedih aslinya. Oh gitu justru. Itu lo tahu lagu ini nggak, Mr. Brightside, The Tahu. Killers? Tahu. Lo Killers. tahu kan? Tahu. Lo tahu. Nah, itu kan kalau misal kita rasain musiknya kan semangat banget kan gitu. Iya. Tapi kalau pas kita tahu liriknya, oke, sakit hati abang deh gitu. Patah hati ya. Kayak gitu. Tapi Ya, kayak itu gitu. playlistnya bisa didengerin sama Iya, kita ngasih misalnya kayak kalau misalnya di Spotify kan suka bisa di add sama orang atau bisa jadi orang kepo sama playlist Megan tuh apa aja sih gitu. Bisa sih di-share apa ya, tapi lupa gue nama ini aneh. Itu tadi karena gue nulisnya ngasal, karena gue nulisnya ngasal gitu. Tapi ya atau kurang username Gak apa-apa nanti Spotify-nya. username-nya kalau bisa di-share ke kita share deh di Instagram kalau boleh. Oke, siap. Nanti gue Siap. ntar ketahuan lagu galau dong gitu-gitu. Ya, nggak apa-apa dong.
biar tahu hatinya. Atau mungkin playlist backstage kali ya. Oh boleh playlist backstage kalau emang ada Soundtrack atau apa, soundtracknya gitu. mungkin udah. Jadi Ada. sambil nungguin filmnya, sambil dengerin Ada nanti lagu-lagunya. kalau dari list filmnya. Oh dari Ada filmnya. kalau nanti dari list filmnya. Oke. Oke. Sebagai musisi suka nonton konser nggak sih? Suka gue. Konser terakhir apa nih yang di Yang ditonton. nonton? Gue nonton konser sebelum Corona masuk di Indonesia. Ada konser besar, ayo apa? Tebak-tebakan lo sama gue lo. Apa tuh? Didi Kempot Ayo. enggak kan? Di Kempot. Bukan ya? Bukan itu dibatalin ya? Yang mana? Gimana ya? Banyak kali Di ini. Kempot tampil di banyak acara soalnya. Iya sih. Apa sobat ambiar semua. Sobat Gue Ambiar. nonton ini. Gue nonton. Terakhir sebelum Corona Java Jazz dong. Yes, that's right. Betul kan? Itu lo bener. 3 hari berturut-turut. Kalau bener. Enggak, gue nonton pas lagi bagian Bruno Major karena gue suka banget sama Bruno oke. Major. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Megan adalah penganut aliran jazz. Pada fans-fansnya Megan yang dari tadi nggak berhenti ya, ini emot-emot mata hatinya. Mata hati, Hah? berhati. Mata hati dan telinga gitu. Silahkan dengerin lagu-lagu jazz. Tapi memang enggak. Waktu kemarin kan gue nonton si Java Jazz juga musiknya apa? Ini Indonesia. Java Jazz itu gue nonton si Bruno Major karena emang gue nggak tahu gue suka si stylenya Bruno Major, dia solo gitarnya, terus juga apa namanya suaranya tuh khas juga gitu. Nah makanya pas gue lihat listnya ada si Bruno Major, gue harus nonton, gue datang gitu. Pas di samping itu gue juga suka sama Bruno Major gitu. Oke. Bukan belakangan ini ya, kayak lebih ke berapa tahun ini konser udah mulai berubah dari orang yang memang menikmati konser itu sendiri sama orang yang berusaha untuk memvideokan konser tersebut. Lo adalah tipe orang yang sebenarnya sebel nggak? Atau lo malah justru videoin? Konser videoin. Jujur aja gue pernah ketemu ini pembahasan ini gitu karena Oke. sempat ada beberapa kaum yang bukan penganut video gitu. Jadi kayak men lu ngapain sih lu nonton konser lu malah sibuk ngevideoin, lu mau nonton video lo apa lu mau nonton konser gitu kan, ada bahasa gitu kan. Kalau gue lebih gini, gue nggak kuat sama momennya sih. Jadi nih lagu misalnya kayak waktu Bruno Major ya, nih lagunya dia kan ada judulnya Easily tuh salah satu lagu iniannya di pamungkasnya dia lah gitu. Dia tuh waktu itu dia mainin lagu Easily, aduh gue nggak tahan, udah deh gue videoin, tapi nggak bener-bener sampai habis gitu. Apalagi pas udah dimulai dari yang apa tuh bagian solonya si Bruno Major main, pas udah solo gitarnya, udah taruh gue handphone, udah gue merem, gue nikmatin aja dia orang main solo gitarnya gitu. Seru sih. Gitu. Ya karena kan tapi zaman kalau sekarang udah mulai, apalagi semenjak zamannya Tongsis dulu sempat ya muncul gitu kan. Akhirnya Tongsis di band, orang-orang pada videoin, udah pada jadi yang agak sedikit males ya, tapi bahkan itu jadi sedikit apa ya, kayak hampir jadi kewajiban kalau kita nonton. Let's say kita nonton ada yang di Senayan tuh, yang ada 3 huruf W, T sama F ya. Disebutin semua. Itu pes. Ada yang nyeletuk lagi. Itu kan orang-orang juga semua pasti, siapapun itu langsung kayak ngeluarin handphone, wah sampai yang paling belakang tuh sampai jadi nggak kelihatan gitu kan. Itu tapi lu pernah punya pengalaman buat kayak yang, Mas udah dong video ini, apa pernah nggak sih kayak gitu? Kalau gue sih selama itu masih nggak mengganggu gue ya, gue masih aman gitu. Maksudnya fine aja gitu. Tapi lu tahu kan kalau ada orang yang tongsisnya kayak, Nyet, ini pancingan apa tongsis sih gitu. Kayak kebetulan kan saya punya badan kan kurang lebih tingginya di 184 cm gitu ya. Jadi kalau pas dia lagi ngangkat tongsis tuh, pas gue lagi lewat ya lah, ini tongsis di sini gue gitu. Kayak, Mas, bentar Mas, boleh lewat dulu nggak sih? Tapi lu beruntung tinggi. Iya. Kasian justru sebelah lo mungkin. Iya, gue paham maksud lo. Kalau pas lagi gue paham maksud lo. Tapi
ada lucu lagi apa fobia-fobia yang nggak bisa di keramaian tempat sempit gitu, ya kan? Klaustrofobik. Nah, ya itulah namanya. Fobik itu namanya. Gue tuh salah satu penganut itu. Jadi gue kalau nonton konser kan ada konser yang pakai bangku, ada yang festival. Gue seneng banget festival. Tapi gue kalau misalnya yang udah rapet banget gitu, gue tuh udah yang dada udah mulai sesek gitu. Oke, lagunya gue tahu tapi gue nggak terlalu suka banget. Jadi gue melipir dulu tuh keluar ke yang senggang-senggang gitu kanan kirinya. Nyari stand makanan ya? Ini ketahuan nih kalau manggung ketahuan nih. Tahu deh gue tukang jajan. Cara psikologisnya gue bisa nebak nih. Nah, gue ya agak melipir dulu, abis itu baru baru lanjut lagi kalau pas lagunya, wah gue suka banget nih lagunya gitu. Oke. Wah, sayang banget ya, tapi sekarang konser udah mulai sementara harus banyak yang berhenti dulu. Diberhentikan dulu. Ya, dan beralih ke digital semua. Tapi di digital gratis sih. Kalau digital pasti gratis kan. Tapi lebih ke kalau digital tuh apa ya? Sensasinya yang agak berkurang terus. Pasti sih, beda banget. Iya. Seninya itu loh yang nggak ada ketemu orang yang itunya, yang lo desek-desekan terus kayak sound systemnya nggak segede gitu kan kalau lo yang nggak keluar dari auditorium tuh yang aduh apa nih kuping ntar lo gubrek lo ngomong apaan gitu kan ada kayak gitu ya tuh iya masih gitu ya sensasi kayak gitu kalau di sini kan kita lagi nonton lagi kencengin misalnya kita pakai audio yang bluetooth gitu kita gedein terus tiba-tiba diketok mas bisa nggak jangan taruh kencang nyetel musik kayak maaf kecilin ya elah gue nonton konser apa ini lagi nonton ini aja YouTube ya dinikmati dulu dinikmatin aja semoga nanti Spotify dan akhirnya kita bisa nonton konser yes. bareng sama fans itu dia tadi mata hati semua tuh. Apa tuh mata hati maksudnya? Tadi ada emotnya, matanya ada hatinya. Oh. Ya pasti bukan buat kita. Bukan dong. Lo nggak boleh underestimate diri lo dong. Buat kalian ya. Kan nggak tahu. Nggak ada tulisannya kan? Nggak ada tulisannya kan? Cuman muka terus matanya hati. Iya. Nggak tahu kan buat. Tapi satu emot itu mendeskripsikan banyak kata-kata. Betul. Betul. Apalagi lo tau kan emot yang senyum kan? Orang senyum tapi kebalik tau nggak? Iya. Tapi kebalik. Itu senyum sarkas. Oke. Kita jawab pertanyaan dari followers ini kita jawab. Kita jawab followers yang udah kita tampung karena banyak banget kita nggak mungkin nanyain semua bisa habis nanti. Kita dulu mungkin. Apa nih pertanyaannya? Oke, yang pertama dari yang pertama ada @ns_maurifa katanya katanya pengen main bareng film sama artis Indonesia siapa yang belum kesampaian. Oke. Wah seru juga nih pertanyaannya. Asik. Kalau gue pribadi untuk yang pengen banget gitu secara genre dulu genre. Tadi kan pertanyaan kan sama siapa gitu. Tapi kalau gue genrenya dulu nih. Genre yang pengen gue banget coba tuh mainin adalah dia drama, romance, komedi gitu. Okay. Tapi drama itu kan fluktuatif, bisa yang happy ending, bisa yang sad ending. Tapi itu ada sentuhan si komedinya. Jadi untuk ngebalutnya nih si packaging filmnya tuh seru gitu, asik gitu. Jadi emosi penonton tuh bener-bener yang ditendang ke atas, dibanting ke bawah yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk gue pengen banget main sama siapa, mungkin gue lebih ke arah pemain-pemain senior. Oke. Pengen banget sama pemain, misalnya kayak Ibu Christine Hakim gitu. Wow. Terus Mas Lukman gitu. Gua yakin sih akan ada saatnya nanti mendapat kesempatan itu gitu, tapi kan nggak tahu kapan. Gitu. Ya, mari kita doakan bersama.
Amin. Terus Agni Nihat lagi. apa tuh? Terus Agni Nihat, gue pengen Oh. banget main sama Agni Nihat. Hebat ya, ya kayak ininya tuh keinginannya sama yang super senior semua gitu. Iya. Aktivitas yang mungkin agak zaman sekarang. Iya. Agak zaman sekarang. Agak zaman. Tapi Terus ya ada siapa? maksud gue gini, karena seru main sama senior tuh serunya adalah kita bisa banyak banget dapat ilmu dari mereka. Ya. Dan kebiasaan-kebiasaan mereka tuh masih terbawa dari cara yang terdahulu. Dulu kan belum era digital, masih yang pakai roll film. Iya, benar. Dan itu sangat penting sekali si roll film itu. Dan sangat menghargai teks segala macam. Jadi hal-hal tersebut yang bikin gue pengen banget gue main sama yang senior, karena ilmunya sih the best sih, yang bisa gue dapetin, bisa gue pelajarin kayak gitu. Yes. Berarti genre tadi lebih ke drama dan komedi. romance. Ini drama romance. Ini berarti kira-kira film backstage apakah di situ atau enggak? Backstage ada sentuhan komedinya benar, ada musikalnya, terus tapi kan beda porsi aja sih, gitu. Beda porsi aja. Sama kalau misalnya dikatakan drama banget atau komedi banget juga enggak gitu. Ada porsinya masing-masing, tapi ya mungkin kalau yang tadi gue sebutin, gue lebih ke arah porsi dengan bayangan gue sendiri gitu. Oke. Selain drama dan romance atau komedi, Megan kan juga sering beberapa kali main film horor, walaupun kita nggak nyebut filmnya ya. Nanti dimarahin PH Gak aja. apa-apa, tahu sebutin aja, lumayan buat inian promo. Ini ada Agni Nihat juga. Ini Agni Nihat nih pemain film Kakak yang di Desa Penari, gue tahu. Oke. Kita mau nyebut filmnya emang nggak enak. Oke, skip pertanyaan Oke, berikutnya aja kali ya. Oke, skip pertanyaan berikutnya. Delu, Nadia, tertarik nggak buat main film action? Karena horror udah, romance, drama gitu udah, action kapan gitu? Tertarik atau enggak? Gue jujur sih, gue tertarik. Apalagi gue ngefans salah satu tuh Keanu Reeves, asik. Oke. Keanu Reeves. Curious? Bukan Keanu AGL itu kan bukan ya? Bukan. Si pemeran John Wick. Oke. Ya, tapi yang gue pastikan adalah kalau film action tuh pasti preparation-nya akan jadi lebih lama, segala macem kayak gitu-gitu. Ya, latihan koreonya juga. Once gue dapet tawaran itu, gue akan lihat skripnya segala macam. Pertama pasti tertarik lah gitu. Dan gue juga lihat waktunya nih yang dikasih untuk persiapan nih berapa lama gitu. Kalau emang persiapannya dikasihnya lama, gue maju gitu. Karena gue bukan terlahir sebagai Superman pastinya. Gue butuh persiapan fisik dan lain-lain. Dan ya pastinya kalau film action, lo harus memiliki tubuh yang ini nggak sih, buncit. Maksud gue, buncitnya itu di lengan tuh buncit gitu loh. Kemarin kita interview sih sama satu apa ya? Kang Yayan. Iya, betul sekali. Itu kayaknya Kang Yayan nggak buncit sih tapi. Emang dia kan itu. Tapi buncitnya tuh di 6 titik, tau gak? Di bagian perut tuh buncitnya 6 titik. Oke. Bukan buncit 1 titik gitu. Wow. Berarti kalau persiapannya cukup, ajar aja ya film action apa enggak gitu. Yoi, ajar dong, masa tidak. Okay. Apalagi sekarang era di Indonesia, film-film yang untuk superhero lah ya, bisa terhitung ya. Film action genrenya, dan itu keren sih. Dengan look-nya keren, terus ceritanya juga bagus. Ya sih, jadi wah, ini udah mulai masuk nih Indonesia nih eranya nih. Oke. Ya kita semoga itu ya. Iya. Universe itu berkembang di Indonesia. Yoi.
Semoga Oke. itu berkembang dan ya bisa bawa nama Indonesia di luar sih pastinya kan. Amin. Gitu. Oke, pertanyaan nomor 3. Wah, ini personal nih ya, siap-siap ya. Ini personal, jadi hak Anda untuk menjawab apa tidak. Ya, betul. Oke, pertanyaannya dari @rifani_senja98. Min, tolong tanyain Megan dong, tipe ceweknya tuh kayak gimana sih? Ya, terdiam saudara-saudara. Ya kayak lagunya Marga Esensial, saya Itu, terdiam. Terdiam, tercengang. Terdiam, jangan. Apa ya? Bingung. Tipe cewek gue mungkin lebih ke normal sih. Bukan maksudnya orangnya normal ya. Gimana ya? Nggak memiliki penyakit jiwa, bukan gitu, bukan maksud gue. Oke. Standar sih, baik, bisa Baik. paham satu sama lain, terus Indo? saling pengertian. Apa? Indo? Maksudnya Indo? Blasteran atau... Oh, blasteran. Oh, blasteran. Dengan yakin ya, blasteran. Oke. Nggak, makanya gue maksudnya Indo apa nih? Maksudnya orang Iya, Indonesia atau blasteran. Oh gitu. Kirain Oh, Indo. Indo musuhnya si Alfa. Iya. Iya. Nyebut merek lagi, hampir. Ya. Susah deh. Enak di lu, enak di gue. Iya. Iya, terus Baik, terus apa lagi? baik, perhatian, bisa ngerti satu sama lain, terus juga open minded pastinya gitu. Terus paham satu sama lain, apa maunya dia, maunya gue, apa yang dia nggak suka, apa yang gue nggak suka gitu. Karena ya mau gimana pun hubungan pasti dijalanin sama dua orang, karena begitu ada orang ketiga bubar. Bubar. Udah kayak sinetron. Bubar. Itu Nah, kalau dari fisik suka rambut pendek atau panjang? Nggak mungkin botak kan ya? Mohak boleh nggak, Mbak? Boleh. Mungkin ada yang punk gitu ya. Punk sekarang. Atau skinhead Kalau gitu ya. untuk Dekat. gue dong. Iya. Botsam, asik botsam. Botsam. Gue pengen coba botang deh, botak tengah gitu. Boleh. Belum pernah ada yang berani. Belum Keren pernah deh. nih. Iya. Biasanya yang udah karena emang alami kan jadi. Yoi. Biasanya juga kita hostnya si JB Kepo juga kayak begitu. Iya. Oh, Nanti ada deh orangnya. Nanti ada orangnya kalau ada ya. Gue nggak ikutan takutnya orangnya ada di balik handphone lo. Ada. Sama gue. Makanya gue nggak ikutan. Sorry. Oke. Ya. Jadi panjang atau pendek? Jadi rambut panjang, rambut pendek, bob. Kalau untuk rambut gue nggak spesifik sih. Apapun lah gitu. Apapun ya. Mau panjang, mau pendek, tapi maksud gue pendek ya, cuy, nggak botsam gitu, nggak gitu juga, nggak skinhead, nggak gitu juga, tiba-tiba nggak cepat juga gitu, maksudnya dia kayak army gitu, nggak gitu juga. Panjang atau pendek kan maksudnya kan ada cewek yang ngebob, apa sih, beneran sih? Ya, Benar ada. Benar. Oke, Nggak berarti terlalu memahami rambut. followers semua udah pada dengar kan gimana tipenya? Siapa tahu kalian yang termasuk yang beruntung yang dilirik sama Megan. Tapi jangan berubah bagian gara-gara dia menyebutkan. Oh iya bener. Ntar Tapi Megan yang susah. Lah, gara-gara gue ngomong. Dan dari tadi Kan Saida Kusuma nih dari pendek tadi wanita nih kayak ya? ngeliatin. Ini rambut pendek wanita ya maksudnya? Oh iya benar. Ingat loh. Rambut wanita. Gak apa-apa banyak kok sekarang. Woi, aduh. Lo anak gym lo ya? Gimana lo? Megan, Saida Kusuma nih dari tadi gue perhatiin selalu komen. Coba apa dulu lah. Siapa tahu lo bisa bikin harinya tambah happy hari ini. Guys. Halo Aida Kusuma. Ya. Langsung berubah nadanya. Oh gitu ya. Kayaknya Megan ini tipe orang yang kalau ditelepon tuh suaranya yang low tone gitu kan. Kamu lagi ngapain? Tergantung lah cuy. Tergantung siapa yang nelpon cuy. Bener. Iya sih. Ini ya Mas Nandra pertanyaannya. Oh iya, Megan ada lagi nih yang dari Instagram kita coba cek. Tapi kita cek dulu biar nggak aneh-aneh ya. Tadi wait bentar ya. Umurnya berapa? Cari aja di Wikipedia.
Halo. Berapa Hai. tingginya? Udah 184 tadi. Ika. Hai Depi. Wow, Hai tinggi semua. Esa. Hai Mbak Megan, Hai Indah. Yes. Gimana? dari tadi gue baca di pertanyaan, emang ada apa sih dengan Tatiana Safira? Lo sering dibilang mirip apa gimana sih? Ada yang nanya perasaannya gimana Emang ya? Tatiana Safira? Iya, ada yang nanya perasaannya gimana dibilang mirip sama Tatiana Safira? Oke. Lucunya lagi waktu itu jadi tahun 2016 waktu gue catatan si Boy. Oke. Catatan si Boy itu kan kita satu stasiun televisi sama programnya Tata kan. Oke. Nah, jadi waktu gue nyampe di situ gue dipikir gue adalah adiknya Tata. Oh, oke. Sedangkan Tata itu umurnya di bawah gue. Oke. Tahun. Di bawah gue setahun. Tapi gue dianggap adiknya gitu. Tapi mungkin kalau di posisi saat ini nih, sekarang nih. Wah, kalau gue ketemu orang gitu ditanya, Megan, bapaknya Tata ya? Ada brewoknya soalnya. Iya, terlihat lebih tua. Nggak mature ya. Kalau gue lebih tua, bukan mature. Tapi berarti bener, ada orang yang selalu menganggap Megan mirip Tatiana Safira gitu ya? Iya. Berarti lo udah pernah denger ya? Iya, lo udah pernah dengar berarti? Bukan pertama kali. Bahkan partner bermain gue, kakak Karina Salim juga sempat bertanya-tanya sih. Kayak, Megan kamu adanya Tata ya? Tata siapa? Tata Janeta atau Tata siapa? Tata tangga. Woi, terus di situ Tata Janeta Safira. Oh, enggak kak, bukan, aku enggak ada hubungan darah atau keluarga atau apa gitu. Baru gitu. Oh, tapi mirip ya gitu. Oh iya kak, ada yang pernah bilang sih. Oke. Gitu. Oke, udah kejawab ya tadi yang nanya. Siapa tadi nanya banyak soal? Ya, semuanya udah kejawab ya. Nih, abis ini kita mau coba main games sedikit. Okay. Gamesnya gampang, tinggal milih ini atau itu. This or that. This or that. This or that. Kita akan bacain ini atau itu gitu. Kita kasih Megan dua pilihan, nanti kita pilih salah satu aja. What are those? Terus? Enggak aneh-aneh kok, tenang aja. Standar. Standar kok, standar. Oh, standar ya? Standar. Chelsea Islan apa Tatiana Safira? Enggak. Kok gue agak keringetan gitu sekarang, men? Ya. Oke, silakan, Tata. Oke. Mau ngapain gue sih? Oh, enggak. Ini gampang banget kok pertanyaannya lo, jadi pilih salah satu aja, siap ya? Tapi nggak jebak kan? Enggak. No. Kita... Ya, jadi misalnya pertanyaannya kayak 1 atau 2 gitu kan? Iya, benar. Tapi nggak contohnya sih itu. gampang, pertanyaannya gue tau susah. Oke, ya, siap ya, 1. Oke, gue nggak siap. Ayo. Ini harus jawab cepet ya. Aduh, yuk. Oke, 1, basket atau sepak bola? Damn, berat. Sepak bola deh. Oke. Bola. Gunung atau pantai? Gue dua-duanya. Ini gue sering dapat pertanyaan ini. Gue dua-duanya. Oke, nggak bisa. Sorry. Gitar atau drum? Kayaknya susah juga. Gitar. Gue gitar. Gue gitar. Horor atau romance? Romance. Oke, ini merek lagi ya. iya, PUBG atau Mobile Legend? Aduh, dua-duanya lagi gue PUBG deh. PUBG. Oke. Tadi udah nih, rambut panjang atau pendek? Agak krik-krik nggak sih barusan, kayak gue mikir terus kayak krik-krik gitu ya. Aduh. Rambut panjang atau pendek? Gue pilih berambut dibanding tidak berambut. Oke. Oke, popcorn manis atau asin, sweet or salty? Gue karamel, sweet. Oh, sweet berarti ya. Sweet ya. Ya. Antagonis atau protagonis? Antagonis atau protagonis? Duh, berat lagi. Tergantung ya. Tergantung skripnya. Kadang tuh ada Vanessa. Ada Vanessa. Hai Sasa, next ya Sasa. Apa nih live bareng kita aja gitu. Itu si Sasa suka banget nyanyi lagunya Star Is Born, Shallow. Oke. Coba kita lagi tes sama kalau lagunya. Ini I Love You So Bad-nya Lani. Oke, nanti kalau misalnya kita bisa live sama Sasa, kita coba tantang dia nyanyi ya. Yes, lu tantang dia, lu tantang
bawain lagunya lah, ini dia hafal semua dari album 1 sampai album yang sekarang hafal semua. Oke. Lo suruh dia nyanyi tuh. Nah. Lanjut. Oke. Nyanyi atau dinyanyiin? Dinyanyiin. Dinyanyiin. Yoi, dinyanyiin. Yoi. Oke, Gue wanita di ngiringin. luar sana, Ngerti nggak sih? Anda harus berlatih vokal. Sendiri atau berdua? Terakhir. Sendiri atau berdua? Berdua cuy. Beneran berdua. Oke. Berdua. Boleh. Tisa Biani apa Vanessa? Orangnya nonton. Apanya emang ada? Lo nggak ada pertanyaan itu. Loh, gue cuma mau nanya. Lo nggak ada pertanyaan itu. Coba. Oke. Oke, Dan guys. gue Jawab ya. ntar gue jawab deh kalau kita ketemu. Kalau Ya. misalnya Nanti kalau ntar gue jawab langsung. oh siap. Nanti kalau misalnya kita lagi premier ya, harus Ntar gue dijawab. jawab langsung. Kita Lo bawa tanya kamera gue jawab. gede sekalian. Oke. Nah, Lo minta gue jawab. oke. Sekarang thank you banget buat Megan. Udah kok kita nggak ngerjain lagi. Sudah cukup Udah nih. Udah cukup. kali ini. Kita udah memberikan memberikan kepuasan bagi fans-fans Megan untuk live. Oke. Nih Thank you. terakhir ada saran nggak sih buat teman-teman CGV biar tetap seru di rumah, kan udah sebulan di rumah pasti udah ngerasain rasanya Bosan. basi, bosan. Ada tips nggak sih ngapain? Ada banget karena ini gue lakuin. Oke. Ya, apa tuh? Jadi gue melihat dari negara-negara lain bahwa si corona ini tidak sebentar. Yang pertama. Terus abis itu akhirnya gue berpikir, oke, karena orang-orang pada work from home dan gue nggak bisa work from home, gue cuma bisa stay at home. Oke. Jadi berpikir apa nih yang bisa gue lakuin ya di rumah gitu supaya mungkin ada orang yang mau ngusir kejenuhan atau apa, tapi gue lebih gue selesai corona gue harus punya skill baru. Gue berpikir ke sana. Gue harus punya skill baru apa nih gitu. Apakah tiba-tiba gue keluar brewok gue udah kayak Gandalf? Kayak apa gitu. Akhirnya gue belajar sesuatu. Lah pokoknya gue nggak bisa sebutin. Misalnya yang lo nggak bisa main gitar tapi lo punya gitar di rumah gitu. Akhirnya lo belajar gitar. Okay. Jadi nanti pas selesai corona, gue udah bisa main gitar gitu. Let's say kayak gitu. Atau enggak belajar merajut mungkin. Oke. Menarik. Merajut asa atau merajut impian. Nah, itu dia. Baru ngomong. Gitu. Atau Apa enggak lagi? yang lo sebelumnya kayak lo ada ya mungkin to-do list atau kayak bucket list lo apa gitu. Gue harus bisa banget ini gitu, belum kesampean. Dan ya sekarang kan kayak kurir-kurir gitu segala macem nggak work from home lah. Mereka nggak bisa work from home pastinya kan. Betul. Terus lo masih bisa belanja online atau apa. Misalnya kayak gue pengen belajar gitar tapi gue nggak punya gitar. Lo bisa beli di online atau gimana. Abis itu lo belajar gitar deh gitu. Oke. Gue sih lagi melaksanakan hal tersebut gitu. Lo lagi deket gitar gak sih? Boleh kali nyanyi dikit. Kenapa? Lagi deket gitar gak sih? Jauh gitarnya. Ya, nah ini banyak nih. Kak Megan nyanyi dari awal tadi, nyanyi dong kak. Aduh, John Mayer kak, please kak. pecah nanti kuping kalian. Wah. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya mau nyanyi, mau apa, dengerin aja atau pantengin aja Instagram Megan, siapa tahu dia akan bernyanyi. Atau nonton backstage. Tentunya. Semoga saya mendapat mukjizat, doanya teman-teman. Amin. Kak, main TikTok dong kak katanya. Hah? Main TikTok? Main TikTok, please kakak main TikTok. Ayo dong main gitar dikit aja. Iya. Ayo dong kak, ayo dong. Ayo. Vanessa lagi yang ngomong. Bener. Masa ditolak Vanessa? Bukan masa ditolak. Nih. Apa-apa. Aneh-aneh juga dia minta saya main gitar. Oke. Pokoknya pantengin terus Instagramnya Megan. Siapa tahu Megan mau duet sama Sasa. Ya, kita Siapa tunggu. tahu, gitu kan? Kita tungguin aja. Pokoknya thank you banget Udah Megan. sharing, udah cerita. Udah sharing, Thank udah mau you. kepoin. Sorry banget gangguin nih sore-sore. Thank you semuanya. Film Thank you. backstage-nya ditunggu segera tayang di CGV. CGV. Yes,
Nah, kita- kebetulan juga lagi ada Sasa tadi barusan, mungkin dia lagi nonton atau udah di Iya. end, kita nggak tahu. Semangat juga buat Sasa dan seluruh tim yang bekerja di film Backstage. Semangat terus. pastinya. Kita foto dulu, selfie capture nonton. Selfie gimana tuh? Selfie gimana? Iya, tinggal gaya aja Dua karena aja di ya, capture dua. lagi. Gini. Pencet ribut nih. Oke. Oh, 3. di capture. Loh, lu ngapain kayak gini? Kok hilang? Dia mencet apa sih? Nah, ini Pak, ini sama ini. Oh, oke. Gue tuh kalau di Coba. foto bingung tau. Oke, tak muncul tak. 1, 2, 3. Nggak mau. Nggak mau. Udah. Oh, udah ya. Sip. Thank Thank you, you, Mega. Mega. Thank you banget. See you. Selamat Thank you. selamat beraktivitas kembali. Stay safe. Bye-bye. Bye-bye. Bye.